Kesal pohon kelapa yang sudah dirawat hingga tumbuh subur ditebang tanpa izin. Seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan tega membunuh kakak kandungnya. Korban dianiaya dengan bambu runcing dan senjata tajam hingga meregang nyawa. Inilah Fauzi, pria 50 tahun yang tega membunuh kakak kandungnya M. Nur Basarudin 59 tahun saat digelandang ke Polsek Pelaju, Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku dibekuk tidak sampai 24 jam usai kejadian berdarah tersebut. Ironisnya, pemicu pembunuhan saudara-saudara ini hanya karena pohon kelapa. Polisi menyita 1 senjata tajam dan sebilah bambu yang digunakan pelaku saat menganiaya korban hingga tewas. Di hari kejadian, pelaku mendapat laporan dari anaknya yang melihat korban menebang pohon kelapa miliknya tanpa izin. Pelaku yang kesal lalu mendatangi korban yang sedang berada di rumah orang tua mereka. Pelaku mempertanyakan kenapa korban menebang pohon kelapanya. Namun karena korban berkata kasar, keduanya terlibat perkelahian. Korban meregang nyawa usai dianiaya menggunakan sebilah bambu dan senjata tajam. Mari datanglah anakku namanya Yeni. Lapor sama aku, ya Wak Nur nebang kelapor mas. Yang apa tebangnya waktu kan? Itu kan teman ayah yang tangguh antara ladang aku sama Ruslan. Dan dalam itu aku masuk betisu, bugarilah dia dulu di kursi. Tersangka tidak setuju karena pohonnya ditebang oleh korban, sehingga tersangka langsung menegur korban. Korban yang ditegur dia tidak terima, sehingga terjadi adu mulut dan akhirnya cekcok, saling pukul, dan korban dipukul dengan bambu sehingga terjatuh, pingsan, dan meninggal dunia. Pelaku kini mendekam di sel tahanan Polsek Pelaju. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Sementara itu pemirsa, dendam karena masalah sampah, seorang pria membunuh istri dari kakak kandungnya di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pelaku diamuk warga ketika suami korban yang juga akan dibunuh berteriak meminta tolong. Kerumunan warga ini marah dan terus berusaha menghakimi pelaku pembunuhan di salah satu rumah, Gubuk Marben, Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Aparat Polsek Pagutan dibantu Polres Mataram bahkan harus melepaskan tembakan peringatan agar warga menjauh. Setelah susah payah, pelaku akhirnya dievakuasi menggunakan mobil patroli ke Mapolres Mataram. Setelah memeriksa intensif pelaku, polisi langsung mengolah tempat kejadian perkara di rumah korban. Pelaku diketahui datang pada dini hari saat korban dan suami serta anak-anaknya sedang tertidur pulas. Pelaku yang merupakan buruh pengasah pisau kemudian membunuh korban. Setelah melihat korban bersimbah darah, pelaku juga sempat berupaya membunuh suami korban yang merupakan kakak kandungnya. Ya dendam, sebenarnya ada 19 tahun, ada yang 10 tahun. Tapi tidak tahu karena apa. Karena apa kita tidak tahu. Kalau kita perbaiki diri, misalkan kalau salahnya ini deh, jangan berbuat seperti kita rubah. Dari hasil pemeriksaan dan olah tempat kejadian perkara, polisi menyebutkan motif pembunuhan ini dipicu dendam masalah sampah antara pelaku dengan korban. Ya, informasi demikian. Jadi pukul 14 sore itu ada cekcok, kemudian situasi agak teredam, kemudian pada malam hari tiba-tiba pelaku keluar menuju ke rumahnya korban, membawa pisau dan langsung menikam yang perempuan. Setelah kami dalami tadi subuh, memang ada cekcok dengan yang korban dan itu pun juga sudah terjadi puluhan tahun. Pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Mataram dan terancam hukuman maksimal penjara seumur hidup. Hanya karena ingin mengambil pakaian dan sendal milik kakak ipar, seorang pemuda di Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan terlibat perkelahian dengan kakak iparnya. Akibatnya, sang kakak ipar tewas terkena senjata tajam. Seorang laki-laki di Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan terlibat perkelahian dengan kakak iparnya. Hingga kakak iparnya tewas akibat luka senjata tajam. Kejadian perkelahian tersebut terekam CCTV. Perkelahian dipicu hanya karena pelaku ingin mengambil baju dan sendal milik korban tanpa izin.
Saat perkelahian berlangsung di tepi jalan, hanya ada salah satu warga berusaha melerai, namun sia-sia. Warga tidak berani mendekat karena pelaku memegang pisau. Setelah beberapa saat perkelahian terjadi, korban tergeletak berlumuran darah, sementara pelaku kabur. Sedangkan korban langsung dievakuasi warga ke RSUD Sekayu Musi Banyuasin. Korban atas nama Ferry Setiawan yang juga merupakan kakak ipar daripada pelaku. Pelaku atas nama M. Yogi Pratama, umur 20. Setelah olah tempat kejadian perkara, petugas langsung mengejar pelaku. Tidak memerlukan waktu lama, pelaku yakni Yogi Pramana 25 tahun berhasil diringkus di tempat persembunyiannya. Selain tersangka, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, yakni sebilah pisau yang digunakan pelaku untuk menganiaya korban dan sebuah palu. Sementara itu, seorang pemuda di Kolaka, Sulawesi Tenggara menganiaya kakak kandungnya hingga tewas menggunakan balok kayu. Pelaku membela ibunya yang sering dianiaya dan dimaki oleh kakaknya. Ibu ini histeris saat mengetahui anaknya Suparman sudah terbujur kaku di kamarnya. Pada jasad pria warga Lorong Bendungan, Kelurahan Balandete, Kolaka, Sulawesi Tenggara ini ditemukan bekas luka penganiayaan yang ternyata dilakukan oleh Udin, adik kandungnya sendiri. Aparat Polres Kolaka yang datang ke lokasi langsung mengolah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan sejumlah saksi mata di lokasi kejadian. Sedangkan jasad korban dievakuasi polisi ke Rumah Sakit Bayangkara Kendari untuk diautopsi. Sementara itu pelaku yang langsung ditangkap mengaku menghabisi kakak kandungnya lantaran kesal ibunya sering dianiaya dan dimaki. Peristiwa ini berawal saat pelaku melihat ibunya sedang dimarahi korban dengan kata-kata kasar. Pelaku yang berusaha mencegah justru ikut dimaki korban. Menyimpan dendam akibat kejadian ini, pelaku yang berpapasan di luar rumah kembali dimaki korban. Tidak bisa menahan amarah, pelaku langsung menganiaya korban dengan balok kayu. Korban yang terluka parah sempat kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Korban baru diketahui tewas setelah temannya datang berkunjung. Tersangka mengakui melakukan penganiayaan sehingga meninggal dunia korban tersebut dengan alasan atau di latar belakangnya adanya rasa benci tersangka kepada korban. Menurut tersangka, korban ini sering marah-marah, sering berlaku kasar kepada ibu kandung. Polisi menyita 1 balok kayu yang digunakan pelaku menghabisi nyawa kakaknya. Pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Kolaka dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Di Pasuruan, Jawa Timur, seorang pemuda membunuh adik kandungnya dengan cangkul. Pelaku yang ditangkap setelah sempat kabur diketahui memiliki riwayat keterbelakangan mental. Pembunuhan sadis terjadi di Desa Pandean, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Korban bernama Sarifudin, usia 30, dibunuh kakaknya sendiri, Mustafa, usia 40 tahun, menggunakan pacul di dalam rumahnya. Korban mengalami luka di bagian kepala dan tewas di lokasi kejadian. Usai mengeksekusi adiknya, pelaku kemudian kabur ke Raci, Kecamatan Bangil, Pasuruan, Jawa Timur. Pelaku ditangkap dan sempat menjadi amukan warga yang kesal karena perbuatannya. Polisi belum bisa memastikan motif pembunuhan sadis ini. Sementara jasad korban dievakuasi ke RSUD Bangil untuk diotopsi. Mendapatkan laporan kalau ada penangkapan oleh massa di daerah sekitaran Bangil. Setelah itu kita amankan, ternyata ada TKP awal, itu yang TKP pembunuhan. Untuk korban tadi kita nyatakan meninggal, sekarang sudah dievakuasi ke rumah sakit. Diketahui Mustafa memiliki riwayat keterbelakangan mental dan sering mengamuk belakangan ini.